Lah baru kalau bimuradihi niki jenenge arif, wong sing kenal karo pangeran. Berarti kawula niku lek sabar akan menjadi ridho. Nah, sabar niku kudu tasabur. Tasabur niku kudu merdi-merdi sabar alias maksa. Golek wis tasabur diterusno wae asalkan sesuai dengan prosedur akan menjadi tumakninah, akan menjadi sabar, akan menjadi ridho. Tumakninah niku anteng. Dene memang karena tresno jalaran sangka kulino. Golek wis anteng, akhirnya kita tidak terasa itu perbuatan kita, malah justru seperti halnya kita dalam keadaan terpaksa, tidak bisa untuk dihindar, tidak bisa untuk dipenggak. Padha karo wong nek wis kadung cinta niku gak oleh budal niku ora iso. Gak kena kudu budal satine kudu rono wae. Iki jenenge bimuradihi. Makanya isyarai asra bi abdi dilakokno ora mlaku. Ngoten. Nah, jika bulan niku lek ridho akan bimuradillah. Kira lek wis bimuradillah fayafna an fihi wa qaulihi wa quwwatihi bima syadau minal hadrah ar-rabbaniyah. Akhirnya enggak kerasa nglakoni, terus enggak kerasa napa niku jenenge gak kerasa dhek nglakoni Anfal anfulihi juga bukan dari perkataannya, bukan dari kekuatannya, bukan dari cahaya-cahayanya, tapi ngerti niku saking ngarsa dalem Allah Ta'ala. Mergo wong sing panak sangka fihi qaulihi kuwatihi berarti batok karo Gusti Allah. Lek batok karo Gusti Allah akhire gawe Gusti Allah kuntu sam'ahu wa basaruhu wa kuntu sam'ahu wa basaruhu wa sam'ahu wa basarahu yaqul bihi. Iki sing dikatakan kuntu sam'ahu la yasma'u bihi. Golek wis kuntu sam'ahu yasma'u iki sing dirumaka pangeran sing diwasa pangeran tok akhirnya masuk di dalam makom sana yaitu makomul khawas. Makomul khawas napa? Makomul ubudah atau makom abdun. Jadi yang paling dulu. Kalau di makom abdun itu makin bisa jadi mi'raj datang Gusti Allah. Orang makom abdun boten saged mi'raj datang ngarsa dalem Allah. Karena wong sing sabar itu adalah dalam makom ibadah. Wong sing ridho niku di dalam makom ubudiyah. Ubudiyah niku wong sing digolongno kawula. Wong digolongno kawula niku ibarate nek ibadah niku cara wong becek niku pancen krana golek berkat. Lah nek berkat ora pati akeh ngersula niku jenenge ibadah. Cara wong kerja golek ongkos niku ibadah. Lek ubudiyah niku mboten semi kawula. Tapi oleh cara wong becek niku ora krana golek becek, golek berkat, tapi mergo golok, mergo kekasih, mergo dulur, akhirnya ya kudu becek, kudu ngrewangi niku ubudiyah. Nah, mergo guru, mergo napa. Lah lek abdun niku mboten. Lek abdun niku yo pancen tek ana ya tak balekno. Alane jaya-jayane kono, kekuatan-kekuatane kono, penggawean-penggaweane kono aku gur dilakokno ora melok duwe apa-apa. Makanya tidak pernah merasakan punya amalia, punya ibadah, punya penggawean. Di sini di isyarat kali Gusti Allah Subhanalladzi asra bi abdihi le abdun kuwi ora iso mlaku akan dilakok. Nah, akan dilakokno. Ngoten. Mulane makom ibadah karo makom ubudiyah yakni sing becek kepingin oleh becekan utawa
sing becek ora krana becekan tapi krana dulur, krana kekasih iki sik ngrasa lek awake nglakon, sik ngrasa lek awake tandang durung isra. Nah, tapi saro durung dilakokno tapi melaku. Tapi kalau sudah makom abdun, nah, berarti makom abdun bagaimana? Di makom ubudiyah, ikilah ya roda lagu da'ali, gak krasa le awake sing lakoni, gak krasa le awake melaku, gak krasa le awake kerja, bahkan gak krasa le niku tek wong dene kae kono ya tak balekno ngoten. Nah, niki. Ya andau ko imun billah, ya jumenenge kelawan Allah. Lillah krono Allah, la binafsi ora kelawan nafsine, li nafsi untuk nafsine ora, wala binafsi ora kelawan nafsu, lillah krono Allah ora. Bahkan billah lillah Jadi akhirnya iso saged teko dhateng pangeran. Di sinilah lek dicarakan pertama kita niku ngamal dhisik, setelahnya kamal baru tahu. Amali moso ke masjid al amal torikul ilmi jeniku ilmu laduni la lek wis ngerti torikul makrifat dan makrifate Kanjeng Nabi weruhe Kanjeng Nabi dateng Gusti Allah melihat dateng Gusti Allah inna ru'yal lati arainaka lafitnatan linnas bahwa melihat Kanjeng Nabi datang Gusti Allah itu sungguh menjadi fitnah. Kenapa? Karena dengan Kanjeng Nabi melihat kepada Allah yang disebutkan innal jalati arainaka ini akan persepsi bermacam-macam di dalam masalah sifat ilahiyah, sifat pangeran. Berarti pangeran itu piye? Ini akan membawa dampak kekufuran dan keimanan dalam masalah ini. Wah, yang sangat besar. Lek kita bicara awake ajma' sadat susiyah wa ulul mukasafah al-qudsiyah ala anna sayyidan al-basar ra'a rabbahu bi'ainil basar. Ini bukan masalah melihat zatnya Allah dan atau zatnya Allah bisa dilihat, tidak membahas masalah itu, tapi yang penting kan Nabi bisa melihat kepada Allah dengan mata, dengan bulu mata, bola mata orangnya, bola mata yang sangat mulia. Wa al-mukhtar indal muhaqqiqin minas sahabat wa tabi'in wal mutaqaddimin. Ini pendapat yang yang kondisional, pendapat yang sangat rasional yang dipilih oleh muhaqqiqin minas sahabat wa tabi'in setelah terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana menurut pandangan saking dari Aisyah, Kanjeng Nabi itu melihat dengan mata hati. Kalau dari kalau riwayat saking Sayyidina Abbas bahwa Kanjeng Nabi itu melihat dengan mata kepala pun. Nah, lajeng kok di sini akan menjadi fitnah yang sangat besar tentang masalah melihatnya Rasulullah. Kita melok jauhnya ini tidak bisa dijelaskan malah enak. Tapi kalau kita nanti melihat dari pendapat napa itu jenenge golongan Mu'tazilah, golongan napa niku jenenge Mujassimah, golongan Wahabi. Ini perlu dibahas ora. Kita membahas dasari
Kita kan gampang pun jika Nabi melihat kepada Allah Ta'ala dengan mata kepala. Dalam pandangan Imam Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang ulama terkemuka pendiri mazhab Syafi'iyah, peristiwa ini bahkan tidak hanya terjadi satu kali saja. Jika Nabi melihat datang Gusti Allah dengan bola mata beliau, dengan kedua bola mata beliau, ini tidak hanya satu kali saja, melainkan terjadi setiap kali Nabi Muhammad kembali menghadap kepada Allah untuk bernegosiasi jumlah wajiban sholat sing asali 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu, berarti ini ping 9. Ping 9 berarti negosiasinya hari pertama, berarti kan Nabi melihat kepada Allah selama 10 kali. Ini merupakan anugerah yang tak menipu, yang tak pernah termoniku jenenge, yang dimaknai itu paling dhuwur keutamaan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan roh Allah fi kulli marratin min marratil murajaah. Karena berpijak pada mazhab Muslim ini menjadi penting bagi kita untuk mendapat jawaban komprehensif sing utuh tentang bagaimanakah Nabi Muhammad memandang zatnya Allah pada titik kulminasi. Kulminasi itu titik paling dhuwur di dalam rihlah perjalanan Isra Mi'raj ini. Apakah Kanjeng Nabi itu peristiwa memandang zatnya Allah dapat tergambarkan, terkatakan, terungkapkan dengan kata-kata? Ini menjadi permasalahan. Dalam menjawab peristiwa ini ada dua hal yang perlu dijelaskan. Satu, Nabi Muhammad sebagai ra'i, sebagai yang melihat, dan Allah sebagai al-mar'i, yang dilihat. Peristiwa Nabi Muhammad yang melihat Allah di puncak perjalanan Isra Mi'raj memiliki dua penafsiran yang berbeda. Dua penafsiran yang berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya. Pertama, Nabi Muhammad melihat Allah dengan kedua bola mata mulia beliau. Penafsiran ini menurut Imam An-Nawawi menjadi pilihan Ibnu Abbas dan mayoritas sahabat dan ulama. Juga malah justru Sadatul Sufyah ul Mukasafah telah konsensus. Pernyataan beberapa ulama ternama di antaranya di atas semakin mengukuhkan bahwa penafsiran ini menjadi mazhab mainstream. Kedua, Nabi Muhammad melihat Allah dengan hati beliau. Penafsiran ini berbicara antara lain terhadap pernyataan beberapa sahabat, juga pernyataan Ibnu Abbas yang dalam beberapa versi riwayat menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW memandang Allah dengan hati, seperti termaktub dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih Muslim diaturaken haddatsana Abu Bakrin bin Abi Syaibah haddatsana Hafiz an Abdul Malik an Atta an Abbas qala ra'ahu bi qalbi. Perlu digarisbawahi, jadi kami ini bahwa Kanjeng Nabi melihat dengan hatinya. Perlu digarisbawahi bahwa memandang Allah dengan hati,
memiliki maksud dan makna yang sama dengan memandang melalui kedua bola mata. Artinya Allah telah menciptakan di hati Kanjeng Nabi sesuatu indera penglihatan sebagaimana Ia telah menciptakan sesuatu indera penglihatan di mata, sehingga sebagaimana mata hati Kanjeng Nabi Muhammad juga memiliki indera penglihatan dan dapat melihat. Mulane Kanjeng Nabi niku senajan toh wong nek mbuyine panggah kelihatan, tapi krana boten mata hatine niku wonten indera untuk mengetahui, untuk melihat. Sedangkan peristiwa Allah yang dilihat, yang berarti membicarakan tentang zatnya Tuhan, ini telah melahirkan suatu perbedaan yang lebih jauh dan sangat spekulatif di kalangan mutakalimin, yaitu wong sing ahli berbicara dalam tauhid mengenai hakikat dari zat Tuhan itu sendiri. Ini sebuah persoalan paling krusial, sekaligus problematik, problem yang menimbulkan kontroversi mendalam mengenai batas-batas keimanan dan kekufuran sampai tipis batasi. Mengenai dasar-dasar tauhid sekaligus penyimpangan darinya, dari tauhid. Di antara ini kayak sekelompok al-murji'ah. Nah ini kan orang perlu kita bahas sajane ya. Kelompok murji'ah niku aliran sekte dalam ilmu kalam teologi menyatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki esensi yaitu al-mahiyah, esensi mahiyah, sehingga dari mahiyah ini zat Allah dapat didefinisikan dari penjuru yang lain. Aliran ini ke penjuru yang lain, penjuru kono ana mahiyai, ana hakikate. Siji. Niki terus golongan Syiah. Ana maneh saking aliran Al-Karomiyah. Niku Syiah. Juga sebuah aliran sekte dalam kalam menyatakan bahwa zatnya Allah dapat didefinisikan sebagai an-nasir atau elemen atau atom. Supaya atom boten niku berarti kemana-mana, jauhar. Dan karena itu zat Allah potensial mengalami perubahan dan pemindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bentuk oboai. Penetapan definisi yang cukup ekstrim mengenai zatnya Allah ini juga muncul dari kelompok Rafidah, Syiah Rafidah Hisamiyah, dengan menyatakan zatnya Allah adalah cahaya. Lah maksudnya piye? Zat Gusti Allah niku cahaya yang berkilauan, berarti putih, menyala-nyala, mempunyai panca indera dan anggota tubuh. Upaya yang lebih ekstrim lagi datang dari aliran Al-Mujassimah. Ini golongan Wahabi, ini golongan Mujassim. Dengan menyatakan bahwa zatnya Allah itu harus dipahami secara esensial sebagai tubuh jisim, yaitu tubuh yang memiliki batasan kelebaran, kedalaman, dan panjang. Nah ini yang lebih parah lagi berlanjut mengemuka dari aliran Al-Abidiyah atau apa itu namanya, Abidiyah itu sebuah pecahan sekte Al-Murji'ah dengan seperti mengatakan seperti manusia. Nah cara Wahabi sik jisim tapi ora kaya jisime makhluk. Mulane sikile niku saged nutupi bumi. Nah, terus dheke lungguh singgah wonten arsy krana batek dasar innallaha 'alal arsyis tawa. Tapi muskil setiap malam turun ke langit dunia sampai sepertiga malam.
Lah padahal malam itu satu. Dan malam itu seterusnya gandeng hanya satu. Wong malam niku tekone kok etan. Kok etan iki malam terus mareng ngono ngulon-ngulon satu ning sak dunya siji lho. Lah niku sing kene malam niku nek kono siang terus pandhe kono siang kene malam. Lah lek Gusti Allah terus mudhun ping 3 sampai setengah malam. Sepertiga malam itu sepertiga malam sindi. Lah sak terus meneh berarti mudhun terus kapan lek singgah. Sing nggeni kursine sop. Sop kan tetep sini. Sebagaimana sing dicontohna kali Ibnu Taimiyah bahwa mudhun iki mudhun kaya mudhun ngoten iki kok. Ya ben. Lah kemudian lek sangka al-ibadiyah niku gimana sih pecahan sekte al-murji'ah niku menyatakan bahwa zat Allah itu memiliki gambaran atau surah seperti manusia. Lho argumentasinya nopo? Lah sing mujassimah wae kan ya jelas innallaha al-arsis bahwa gitu masuk niku dan seterusnya niku. Lek sing ibadiah niki mengatakan pakai hadis innallaha khalaqa Adam wa sawwarahu bisu roti. Berarti kaya menungso ngoten. Karena apa Gusti Allah ndadekno Nabi Adam dan gambarno Nabi Adam kaya gambare pangeran. Kan hadis kan ngoten. Innallaha khalaqa Adam wa sawwarahu bisu roti. Iki pancen yo angel. Lah cara kita ora krana Gusti Allah kaya kita niku ndak, tapi kita niku seperti gambare pangeran. Tapi pangeran ora kaya kita. Kita niku gambarane pangeran. Gambar ku ora kaya sing digambar, gambarane pangeran. Gambarane pangeran apa yang kita lakukan itu hakikate sing nglakoni pangeran. Gambaran niku kaya dene panjenengan nguwasno kaca milon. Asline gambar di kaca milon niku mboten saged obah. Ya ora iso obah, ora iso maca, tapi gambar niku lek panjenengan maju, gambare maju, panjenengan mundur, gambare mundur. Panjenengan obah, gambare obah. Asline gambar ora iso obah. Niki wallahu khalaqakum wa ma ta'malun iki. Maksudnya jadi apa yang dilakukan manusia itu adalah sebagai gambaran pangeran. Nah, gambaran pangeran des pundi ngene iku obah kita niku maksudnya obah pangeran. Lek kita nyedhek nang pangeran asline bukan kita sing nyedhek nang pangeran tapi pangeran sing nyedhek. Nang kita akhirnya kita nyedhek nang pangeran. Cuma gambar niku iso dadi persis sing duwe gambar lek pancen kacane licik. Lek ora licik ya malih ora padha karo sing duwe gambar. Mulane panjenengan diwenehi dunya, diwenehi bondo supaya iso ngaji supaya cedhek tapi krana atine reget akhire malih tambah adoh karo pangeran, gak cocok karo gambar. Karo gambare ngoten ya. Niki diantarane. Wis tapi lek menurut kita niku wau, lek menurut pandangannya kita bahwa kita enggak perlu memikirno dadi pangeran. Dadi pangeran iku ora iso digambarno, ora iso dibayangno, ora iso di apa niku jenenge dikhayalno. Disebutno perkara maujud niku iso digambarno karo tidak terbagi menjadi 3. Siji perkara sing wujud lan kena digambarno kaya wujude panjenengan iki wujud kena digambarno hakikate kena digambarno masih ora enek kena dibayangno. Nomor 2 ora wujud kena digambarno. Ora wujud kena digambarno niku kaya dene sampean diomongi ana khimar ana sapi montone meker kupinge napa tambir sikile apa namine peluntu apa emas terus buntute cemeti ini kan gak pernah ini loh tadi kan saged
gambarno. Lah Gusti Allah suwalike niku. Gusti Allah enek ora kena digambarno. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadra. Mikira makhluke pangeran ae kuwi ndelok makhluke pangeran gambare pangeran nek kuwi dilokno wong asale dilokno pangeran. Ora usah mikir teko kono. Tapi iku duduk pangeran dan iku ya ora pisah saka pangeran ya ora iso gandeng karo pangeran. Krana apa fa innakum lan taqdiru qadra kowe tidak bisa menguasai atau mengetahui derajati pangeran. Mulane wa min azimi sya'nihi lan tahwihi fa usribat makna dhamir syani fa uribat bil khanibil al khani. Moko sangka niku dawuhipun napa niku jenenge ahli teologis wonten kitab wonten Ibnu Arabi niki termasuk mentemisme sekaligus teologis yang sangat kuat dalam kitab Al-Malikiyah menulis Futuhah Malikiyah wa amal ilmu bi haqiqati zat famamnuun ratu lamu bidalilin wala bi burhanin aklien lek ngerti karo hakikate zat Gusti Allah tidak bisa diketahui dengan dalil, tidak ada burhan atau tanda dalil yang asli, layak hudua haddun ora iso batasi. Mergo apa? Gusti Allah niku la yusbihu syai'an wala yusbihu syai'un, gak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Bagaimana diketahui sesuatu yang Gusti Allah yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai kepada Allah untuk diketahui? Makanya mengetahuinya adalah innama ya annahu laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah ora padha karo wiji. Kemudian di dalam ru'yah ini menjelaskan bukan menjelaskan zat Gusti Allah tapi mengetahui tentang ru'yah Kanjeng Nabi adalah ru'yatun khosoh la yumkinu an tu'aqqala yang tidak bisa dirasionalkan wala tukayyafu yang tidak bisa dikayak-kayak apakan wala tutasawwaru dan tidak bisa digambarkan. Lani Abu Bakar dawaken al-asu antar idrakun kita nemuni pangeran ora iso nemu niku kita enggak mampu menemui pangeran niku jenenge nemu. Nah, nemu pangeran piye? Yaitu lek awake wis krasa ora iso nemu niku berarti nemu. Nah, ngoten kalau memang kita tidak kalau kita menemukan Gusti Allah malah justru diarani gak nemu. Mulane cara wong kuno diarani golek ana pangeran nganti ketemu, lek ketemu duduk iku ngoten lho. Nah, duduk iku situ nampak canting dawe seorang sabun, seorang pemuda yang di dalam wajahnya ada bekas ibadah. Ditanya oleh Imam Ghazali, "Sab, awakmu ibadah nang pangeran ku apa ya kenal karo pangeran?" Aku roh karo pangeran. Terus jawab, "Bagaimana saya ibadah kepada zat yang saya tidak tahu?" Bagaimana kamu tahu zat Gusti Allah? Kaifa ma'rifatu kaifa ta'rifullah? Bagaimana kamu kenal dengan Allah? Gini ku a'buduhu wa la usyrikuhu wa khiduhu wa la ukayyifuhu wa kullu ma khatara bi bali wa laisa kadzalik. Aku ibadah nang pangeran ora napa niku musyrikno nang pangeran, mengesahkan kepada Allah dan tidak mentiada-tiada, tidak mengkayak-kayak apakan Allah. Apapun yang menjadi kerentek di dalam hatiku, Allah tidak seperti itu. Terus Imam Ghazali mengatakan, usiaku habis untuk belajar ilmu tauhid hanya terkandung di dalam 3 kata yang disampaikan oleh pemuda niku. Ngoten niku. Wis niki sementara di dalam masalah ru'yah. Untuk Isra Mi'raj. Nah niki lek kita terusaken kene anune nggih pun niki mawon mergo niki tasik jamaah asar mboten jamaah asar tasik khat asra kalam amal seteran sik kan duren ngene ya. Niki kedawan kula nyampeaken dan niki mboten nate kula ngaji Isra Mi'raj ngaten niki ten umum malah bingung kabeh.
nggih malah ndak karuan. Niki kula sampe akan teng mriki tok. Teng mriki sampean bingung tinggalen ae rasa digawa ngono ae. Lah nggih. Yes, Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Ya kan sama-sama amin. Niki lek kate tanya jawab kula yang malah kejawan ya. Acara niki sira mirat ya. Nggih to. Nggih lek sing tanya jawab misalnya kemiskinan dalam yang disampaikan teng mriki niku nggih ditekokno sesuk ae lek gak wayah serat mirat niki mergo tasih wonten acara malih niku serokalan. Mboten mawon. Allah alam